Halo, assalamualaikum. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini aku akan membawakan training. Judulnya adalah hubungan antara upline dan downline. Di sini nanti kita akan membahas pengertian dari upline dan downline itu sendiri. Lalu kita juga akan membahas bagaimana menempatkan diri sebagai upline dan downline yang baik di dalam menjalankan bisnis kita. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Namaku Nurita Riri Pratiwi, aku asli Solo, tapi aku saat ini tinggal di Papua ikut suami. Dan level tertinggiku saat ini adalah Senior Director. Aku bergabung di Oriflame itu sejak Desember 2015. Nah, pendidikan terakhir aku teman-teman adalah Magister Seni Rupa. Jadi setelah aku lulus S2, aku tidak melanjutkan sebagai dosen, tapi aku lalu ikut suami dan full time Oriflame. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung aja untuk mulai trainingnya. Kita mulai dari nomor 1 ya, pengertiannya dulu. Upline, pengertiannya adalah secara silsilah yang terdaftar di Oriflame itu ada di atas kita. Lalu kalau downline adalah mereka-mereka yang secara silsilah terdaftarnya di Oriflame itu ada di bawah kita. Jadi mereka-mereka yang terdaftarnya di bawah kita, entah kita yang daftarin atau downline kita kedalaman atau downline kita secara langsung yang daftarin, itu tetap menjadi downline kita. Lanjut ya, yang kedua, mereka memiliki hak apa aja sih? Nah, upline sendiri memiliki hak untuk mendapatkan aliran poin dari downline yang berhasil diaktifasi atau dibinanya. Jadi misalnya kita berhasil membina seorang downline, nah kita berhak atas aliran poin dari belanjaan downline kita tersebut. Lalu kalau downline itu memiliki hak mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan bisnis ini secara intensif sesuai dengan goals-nya di Oriflame. Jadi misalnya downline kita pengen jadi user, nah kita bina sesuai dengan goals-nya sebagai user. Kita arahkan produk-produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalau misalnya goals-nya dia jadi seller, pengen kejar hadiah, nah kita arahkan untuk mengejar hadiah tersebut dengan harus berjualan berapa poin. Terus kalau misalnya dia menjadi pebisnis, nah kita kenalkan dengan success plan. Jadi kita membina sesuai dengan goals downline tersebut. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Setelah tadi kita membahas hak, sekarang kita membahas kewajibannya ya. Untuk upline sendiri, kewajibannya adalah membina dan mendampingi downline dalam menjalankan bisnis Oriflame sesuai dengan A. goals-nya, kemudian B. potensinya, dan C. karakternya. Jadi disesuaikan ya goals-nya, dia mau jadi user, seller, atau trainer gitu. Kemudian untuk disesuaikan potensinya, kita lihat bagaimana latar belakang pendidikannya dan bagaimana background tempat tinggalnya gitu. Terus untuk karakternya bisa kita lihat apakah dia tipe yang melankolis, atau mungkin dia tipe yang thinking, atau mungkin dia tipe yang keras kepala, atau mungkin dia yang perasa gitu. Nah, kita bisa lihat dari situ dan kita membinanya disesuaikan dengan karakternya. Terus kemudian kita sebagai upline juga berkewajiban menjadi role model yang baik untuk downline kita. Kita pengen downline kita seperti apa sih? Nah, kita berusaha mencontohkan mereka dengan menjadi role model buat mereka. Terus untuk downline, kewajiban downline sendiri adalah simple, mengikuti arahan upline dan selalu koordinasi dalam setiap menjalankan arahannya. Jadi kita istilahnya di sini itu kalau ditanya kewajibannya seorang downline itu apa? Kewajibannya adalah manut upline gitu, manut arahannya upline. Terus di dalam prakteknya kita sering koordinasi dengan upline kita untuk evaluasi kerja, untuk bimbingan, dan untuk menjalankan bisnis ini supaya sesuai dengan arahan. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 adalah DAS untuk upline. Apa yang dikerjakan seorang upline? Aku kasih 9 poin di sini. Yang pertama adalah memperkenalkan dan membuka diri kepada downline-nya. Jadi kita memperkenalkan diri teman-teman dan membuka diri bahwa kita itu upline-nya yang siap membantu mereka. Jadi mereka tahu kemana harus mencari informasi dan mencari bimbingan.
Terus yang kedua, investasi waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang untuk membina downline kita dengan cara sharing info-info terkini, terus mengadakan training-training, bahkan kita juga sesekali mendatanginya gitu. Nah, itu kan juga perlu uang gitu. Misalnya kita mendatangi keluar kota atau mungkin mendatangi rumah downline kita gitu dengan transportasi tertentu gitu. Nah, itu membutuhkan uang. Nah, terus kemudian yang ketiga, kita juga harus mau belajar terus gitu ya, supaya bisa memintarkan downline kita. Apa yang sedang update saat ini, kita ikut belajar. Biar apa? Biar kita bisa ngasih pembelajaran juga ke upline kita, ke downline kita, maaf. Nah, terus habis itu yang keempat, menggali why downline kita, teman-teman. Jadi kita bantu untuk menggali why mereka, supaya mereka lebih semangat menjalankan Oriflame dan memiliki goals di Oriflame. Terus yang kelima, kita bantu menemukan potensi diri dari downline kita tersebut. Misalnya nih, kita bantu untuk berhasil jualan. Yang pertama misalnya kita bantu untuk coba Mbak, cara jualannya adalah dengan cara branding itu begini. Kita asah potensinya dia, apakah dia lebih pintar nanti di online atau di offline gitu. Kita bantu dia untuk menemukan potensinya sampai dia merasa bisa menjalankan bisnis Oriflame ini. Terus kemudian kita juga mendampingi perkembangan downline kita. Kita lihat perkembangannya. Jadi jangan sekali diajarin habis itu dilepas, tapi didampingin dulu ya. Nanti misalnya dia sudah mulai bisa belanja 20 BP, 30 PB. Nah, itu kita japri. Wah, Mbak udah bisa order nih, udah bisa laku 20 BP. Gimana nih kemarin ceritanya? Selamat ya, Mbak. Alhamdulillah. Nah, kita iringi perkembangannya. Terus habis itu kita merekognisi pencapaiannya, teman-teman. Misalnya lolos BP1, lolos BP2, naik level 3%, 6%, senior manager atau mungkin bahkan jadi director up. Nah, kita rekognisi di setiap pencapaian downline kita. Terus yang nomor 8, kita bonding cara kerja kita. Jadi misalnya kita ajarin cara kerja kita, misalnya gimana cara membuat to-do list, gimana cara mengatur mindset kita dalam menjalankan bisnis ini. Nah, itu kita tularkan ke downline kita. Terus habis itu kita juga menjadi role model yang baik, teman-teman. Misalnya kita branding di sosial media dengan tidak mengumbar hal-hal yang negatif atau tidak mengeluh gitu. Jadi waktu dilihat sama downline kita, branding kita bagus, mereka bisa menirunya, mereka bisa mengikutinya, mereka bisa mengambil hikmah ataupun mungkin pelajaran dari apa yang kita kasih di sosial media kita, atau mungkin di tutur kata kita setiap harinya dalam training, dalam sapa pagi gitu. Jadi kita memberikan role model bagi mereka. Juga termasuk penampilan, teman-teman. Kita menjaga penampilan untuk menjadi role model bagi downline kita. Oke, lanjut sekarang yang nomor 5 ya, das untuk downline. Nah, ini simpel lagi, ada 4. Jadi downline itu yang harus dilakukan apa sih? Yang pertama adalah manut arahan upline-nya. Terus yang kedua, berusaha menjadi core team buat upline-nya. Kita pengen kan punya downline yang mereka itu jadi core team kita gitu, pinter, terus kerjanya bagus, semangat gitu. Nah, kita juga harus begitu menjadi downline untuk upline kita. Kita juga harus semangat kerjanya, kita juga harus sering-sering store prestasi, kita juga harus memeriahkan grup gitu. Jadi kita menjadi core team untuk upline kita gitu. Terus yang ketiga, berusaha menetapi hasil BPS setiap bulannya. Kita setiap bulan kan BPS tuh, teman-teman. Nah, kita berusaha tuh kita tetapin gitu. Misalnya kita di BPS itu rekrut berapa, pencapaiannya mau berapa. Nah, kita berusaha untuk mencapainya juga. Terus yang keempat tentu saja adalah menghormati upline. Nah, sekarang yang keenam, teman-teman. Yang keenam ini adalah yang jangan dilakukan ya, yang tidak boleh dilakukan oleh upline dan downline. Nah, untuk upline dulu nih, kita sebagai upline itu jangan sampai melakukan
hal yang itu sifatnya adalah tidak amanah dengan tidak membina downline kita. Misalnya kita udah mendaftarkan mereka ya, habis kita daftarin terus kita tinggalin, tidak kita bina, tidak kita kasih arahan gitu, kita biarin gitu aja ke jalan terserah enggak terserah gitu, kita malah enjoy piknik sendiri, enjoy main di rumah, main sama keluarga gitu tanpa mempedulikan mereka yang sudah kita daftarkan. Terus habis itu yang kedua, kita slow respon tanpa sebab yang jelas, tahu-tahu nggak aktif seharian, tahu-tahu nggak aktif seminggu. Nah itu padahal nggak jelas ngapain, nggak jelas ada kepentingan apa, tidak pamit, tidak memberikan pengertian pada downline-nya. Nah itu jangan ya teman-teman. Terus habis itu yang tidak boleh lagi adalah tidak menghargai pencapaian downline. Misalnya nih, downline baru dalam waktu 1 minggu baru mencapai penjualan 20 poin. Terus kita bilangin, "Mbak, kok baru 20 poin sih? Mbak tuh kerja nggak sih? Kemarin yang aku kasih tips-tipsnya itu dikerjain nggak Mbak?" Gitu, "Kok baru 20 poin? Harusnya tuh udah 100 poin loh. Gimana sih Mbak?" Nah itu jangan ya. Itu namanya tidak menghargai pencapaian mereka. Terus habis itu yang keempat yang tidak boleh lagi adalah memiliki rasa 4D di dalam membina mereka, seperti dengki, dongkol, dendam, bahkan drama saat membina mereka. Misalnya nih, dongkol karena kita ajarin nggak ngerti-ngerti, dengki karena mungkin cuma tupo-tupo aja dia dapat aliran poin dari hasil rekrutan yang kita kasih spill di bawahnya misalnya. Terus atau mungkin dendam karena mungkin suatu hal gitu ya yang urusannya pribadi, atau bahkan drama gitu yang mungkin urusannya pribadi, kita baper gitu dengan downline kita gitu. Nah itu jangan ya. Jadi kita dalam membina downline itu harus mengenolkan hati itu, mengenolkan rasa, kita positive thinking, positive feeling, dan zero mind. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang downline nih. Nah, kita sebagai downline atau mungkin teman-teman untuk downline kita itu sebaiknya jangan melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah tidak manut arahan upline. Jadi kalau bahasa istilahnya tuh ngeyel gitu, dikasih tahu nggak mau, diarah-arahin nggak mau gitu, jadi semaunya sendiri kerjanya. Terus habis itu 4D terhadap upline kita, dengki, dongkol, dendam, dan drama banget sama upline kita kalau sedang dibina. Terus habis itu yang ketiga, tidak menghormati upline. Nah itu jangan ya. Kita kan di sini semuanya insya Allah akan menjadi upline dan juga downline ya. Kita di sini memiliki status sebagai upline untuk downline kita, dan kita juga sebagai downline untuk upline kita. Nah, kita sebaiknya mengindahkan apa sih yang sebaiknya kita lakukan dan apa sih yang sebaiknya jangan sampai kita lakukan. Yang terakhir nih, kesimpulannya, makna downline dan upline dalam bisnis Oriflame ini menurut pandangan aku pribadi ya teman-teman. Jadi selama aku menjalankan bisnis Oriflame, yang tertanam mindset di dalam diriku tentang upline dan downline itu adalah seperti ini. Upline itu adalah orang yang akan menjadi jalan pembuka pintu rezeki kita di bisnis ini. Jadi mereka akan menjadi coach dalam bisnis ini dan juga sebagai ibaratnya orang tua teman-teman. Orang tua kita di sini, yang mana semua orang tua itu tidak ada ya yang punya niatan menyesatkan anaknya. Semua orang tua itu hanya ingin anaknya sukses dan sukses tanpa terkecuali. Terus kalau untuk downline sendiri, menurut aku ya, menurut pandangan aku sendiri adalah amanah kita. Downline itu adalah amanah kita di bisnis ini yang akan kita bina dengan sebaik-baiknya. Karena jika kita berhasil mensukseskan para downline kita ini, itu kita akan juga menuai sukses dari hasil kesuksesan mereka, dan juga merasakan momen-momen bahagia yang itu priceless banget, dan bangga ketika melihat pencapaian hasil pembinaan kita gitu. Jadi kebayang ya, kita punya downline, kita bina, terus dia pinter, pencapaiannya bagus. Nah itu momen-momen yang sangat
membanggakan dan membahagiakan sekali sebagai seorang upline. Nah, terakhir kita kerjain PR-nya ya. Gampang nih PR-nya. PR-nya juga menyenangkan. Bedah foto-foto galeri fotonya teman-teman. Coba cari momen spesialnya teman-teman bersama upline atau downline-nya. Terus itu terutama yang sudah pernah ketemu ya, yang udah pernah foto bareng. Lalu share di grup ini, ucapkan terima kasih juga maaf kepada mereka. Barangkali kita banyak salah, terus ada hal-hal yang masih ganjil gitu ya di antara kita sama upline atau downline kita. Dan kita juga berterima kasih atas kebersamaan kita selama ini teman-teman. Mau nggak mau mereka itu udah andil di dalam perjalanan bisnis kita ini. Sadar nggak sadar mereka itu sudah turut serta mewarnai dalam perjalanan bisnis kita ini. Kemudian jangan lupa share di sosial media kita ya, bikin status di Facebook dan juga Instagram. Jangan lupa tentunya tag juga upline sama downline-nya. Sekian sharing hari ini. Kita jaga yuk hubungan baik dengan upline dan downline kita supaya bisnis ini bisa kita jalankan dengan menyenangkan. Nah, sekian training dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurangnya mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Aku tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.